tugas DPD dari tugas biologi. Perkenalkan, nama saya Arif Basila Nur Awila. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda Safira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Uraksani. Apakah kalian boleh memperkenalkan diri satu persatu, mulai dari depan ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bayi Saputra dari kelas 8B. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Hendra Fastia Utama dari kelas 8A. oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tia Mutiara Madani dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Budi Sabawala dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Budi Fisyara Nadesya dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Tian Jadi dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Naisila Pembiasanya dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Isra Zara dari kelas 8E. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk. gejala demam berdarah. Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala DBD. Ketika gejala benar-benar terjadi, ini sering dikira sebagai penyakit lain seperti flu. Biasanya gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya yaitu sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak atau ruam. Lantas beberapa hari tanda-tanda gejala tersebut sembuh. Dalam beberapa kasus, gejala DBD memburuk dan dapat mengancam jiwa. Nama lainnya adalah demam berdarah parah, demam berdarah dengue atau sindrom shock. DBD yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan trombosit dan dalam aliran darah turun. Hal ini menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan DBD yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda-tandanya yaitu sakit perut parah, muntah-muntah terus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan, iritabilitas atau kegelisahan. Pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Jika kamu tinggal atau berpergian ke daerah yang sering terkena penyakit ini, tips berikut dapat membantu mengurangi risiko gigitan nyamuk. 1. Gunakan AC atau kelambu pada ventilasi dan tempat tidur. Selain itu, nyamuk yang membawa virus dengue paling aktif dan padat hingga senja. Tetapi mereka juga dapat menggigit pada malam hari. 2. Kenakan pakaian pelindung saat kamu pergi ke daerah yang banyak nyamuk. Kenakan baju lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan sepatu. 3. Gunakan obat nyamuk seperti permethrin karena mereka dapat kamu pakai pada pakaian, sepatu, perlengkapan berkemah, dan kelambu. Kamu juga dapat membeli pakaian terbuat dari permethrin yang sudah ada di dalamnya.
Untuk kulit, gunakan repellent yang mengandung setidaknya 10% konsentrasi D. 3. Mengurangi habitat nyamuk dengan menutup genangan air. Nyamuk yang membawa virus dengue biasanya hidup di dalam dan di sekitar rumah. Berkembang biak di genangan air yang dapat berkumpul di ban mobil bekas. Kamu dapat membantu menurunkan populasi nyamuk dengan menghilangkan habitat tempat mereka bertelur yang menampung genangan air seperti wadah tanam, piring hewan, dan vas bunga. Jaga agar wadah air tetap tertutup di antara pembersihan. Itu saja yang dapat kita sampaikan tentang pengertian penyebab dan mencegah. Apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah? Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan membersihkan tumpukan-tumpukan barang bekas yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, terus menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang genangan air pada suatu wadah, terus melakukan pengasapan. Izin bertanya, apa ciri-ciri nyamuk Aedes? Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti yaitu betina dewasa memiliki tubuh berwarna hitam kecoklatan. Ukuran tubuh nyamuk Aedes aegypti betina antara 3 sampai 4 cm dengan mengabaikan panjang kakinya. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung atau dorsal tubuhnya tampak 2 garis melengkung vertikal di bawah kiri dan kanan yang menjadi ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Sisik pada tubuh nyamuk pada umumnya mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk jenis ini kerap berbeda antar populasi, bergantung pada kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama berkembang. Apakah sudah sesuai? Nah, Bapak, kita akan selesai. Jika kita sudah terkena virus, yang kita lakukan adalah 1. Nyirah garing bed rest. 2. Perbanyak minum air minimal 2 liter per hari. 3. Kompres hangat. 4. Berikan obat pereda demam jika demam tinggi. 5. Jika dalam 3 atau 3 hari gejala semakin memburuk seperti tampak lemas, muntah-muntah, mimisan, perdarahan gusi, dan sebagainya, segeralah dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Apakah sudah jelas? Makasih ya bertanya. Apa perbedaan faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor nyamuk menular? Faktor manusia berhubungan dengan penularan DBD antara lain umur, suku, kerentanan, keadaan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan mobilitas penduduk. Faktor nyamuk menular mempengaruhi persebaran nyamuk Aedes aegypti antara lain tempat berkembang biak, tempat istirahat, resistensi, perilaku, dan sifat nyamuk.
Faktor lingkungan mempengaruhi antara lain kualitas pemukiman, jarak antar rumah, pencahayaan, ketinggian tempat. Izin bertanya, apa yang membedakan gejala mulai dari kan ada empat penyebab dari den 1 sampai den 4, apa bedanya? Jadi yang menjadi perbedaan antara dan 1 dan dan 4 adalah dan 1 tidak menyebabkan pengidapan sakit parah meskipun mewabah di suatu daerah. Virus ini paling mudah ditularkan karena sifatnya yang kuat ketika berada dalam tubuh nyamuk maupun manusia. Selanjutnya dan 2 sampai dan 3 yaitu virus demam berdarah yang dinilai paling ganas karena cenderung menyebabkan pengidapnya sakit parah. Jika terpapar kedua virus tersebut, pengidap akan memiliki tingkat keparahan penyakit yang tinggi. Sedangkan dan 4 yaitu jenis virus yang paling sedikit ditemukan dan tidak bersifat ganas. Virus ini juga paling jarang diteliti karena paling sedikit jumlah penyebarannya. Ini ada hadiah karena udah mau bertanya. Sama. Lagi Berapa lama waktu penyembuhan dari DBD? Izin menjawab. Fase penyembuhan terjadi pada hari ke-6 dan ke-7 ketika jumlah trombosit naik dan kondisi tubuh berlangsung pulih meskipun terkadang masih bisa memperlemah. Gejala demam berdarah biasanya berlangsung selama 2 atau 7 hari dan umumnya orang akan sembuh setelah 1 minggu. Saya ingin bertanya, Ya, boleh. mengapa DBD sering terjadi di daerah tropis? izin menjawab dari pertanyaan tadi. Sebagai besar kasus demam berdarah terjadi di daerah yang terletak pada daerah tropis. Hal ini mengherankan karena nyamuk suka dengan lingkungan yang sangat hangat untuk hidup. Nyamuk Aedes aegypti merupakan buah virus dari penyakit demam berdarah. Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, satu-satu dulu. Gejala awal penyakit demam berdarah. Gejala awal penyakit DBD adalah demam tinggi dengan mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari. Manifestasi pendarahan termasuk setidaknya uji torpin positif dan salah satu bentuk lain petekia, purpura, ekinosis, epistaxis, pendarahan gusi, hematemis, dan melena. Ketiga, pembesaran hati. Keempat, jantan yang ditandai oleh nadi lemah cepat disertai tekanan nadi menurun menjadi 20 atau kurang, tekanan darah menurun disertai kulit yang terasa dingin dan lembab terutama pada ujung jari dan kaki, menderita menjadi gelisah, timbul sianosis di sekitar mulut. Apakah ada yang bertanya lagi? Apakah demam berdarah bisa menular antar manusia? Izin menjawab, bisa tetapi memerlukan perantara seperti nyamuk. Apakah sesuai?
kami bertiga, kami ingin kalian maju ke depan dan kita bertiga memberi pertanyaan. Perwakilan 3 anak aja. Kita pilih bentar ya. Jangan susah. Ini siapa? Sama Birki sama Dini. Langsung bertiga aja. Sama ya. Iya, di depan sini. Rasa geser aja. Tidak cukup rasa. Geser. Geser lagi, geser lagi, geser lagi. Nah, ini. Yes. Satu kan tetap Jakarta enggak? Pertanyaan tekannya aja ya. Yes. Sebutkan faktor yang menjadi perbedaan itu. Ya. 1 faktor manusia, 2 faktor lingkungan, 3 faktor ilmu. Oke. Kamu sebutkan pencegahannya. 1. Membersihkan tumpukan garam beras. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Pemenuhan. Jadi kesimpulan dari 2 pertanyaan itu adalah ada faktor dan ada pencegahan pastinya. Untuk faktor mungkin ada 3, yaitu tadi yang disebutkan faktor manusia, lingkungan, dan yang penular. Dan untuk pencegahannya yaitu bisa dengan 3M, menguras, mengutuk, dan mengubur. Juga bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga yang terakhir bisa pengasapan atau fogging. Tepuk tangan untuk kegagalannya. Terima kasih atas jawab. Kembali. Terima kasih telah menghadiri pada sosialisasi kali ini. Bila kami bertiga ada salah kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini cek buat ambil hadiahnya. Iya, ayo. Dan kalau bagi yang sudah dibanting baik rampung maupun ragil, ini adalah amanah buat semua untuk mengembang seperti jasa derma laporan poin 1 sampai poin 10. Kemudian karena kalian sudah dibanting, maka harus ditelani. Kata tidak ikut janji, tapi buktikan. Jatah kono. Ayo wes.